Baiklah, kembali lagi jumpa dengan saya, yaitu calon perawat. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berkunjung di channel saya ini. Semoga di channel saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyakit hipertensi atau disebut juga penyakit tekanan darah tinggi. Tapi sebelum saya masuk di video saya ini, saya harapkan kepada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan serta share kepada keluarganya atau kepada teman-temannya agar keluarga kita dan teman-teman semua tahu informasi tentang penyakit hipertensi. Baiklah, terima kasih telah subscribe dan like serta komen video saya ini. Saya langsung akan membahas tentang penyakit hipertensi. Tentu teman-teman semua sering mendengar tentang penyakit hipertensi ini. Baik di rumah sakit maupun di tempat kita atau di rumah kita atau tetangga kita sering mendengar kata-kata hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baiklah, saya membahas tentang penyakit hipertensi ini karena hipertensi ini nggak pernah hilang, teman-teman. Baik di rumah sakit maupun di tempat umum, pasti hipertensi ini sering kita dengar. Bahkan di dunia, penyakit hipertensi ini merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Memang sepele, tetapi merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Memang penyakit ini tidak terasa, tidak nampak, tapi komplikasinya itu teman-teman bisa menyebabkan kematian. Nanti kita bahas. Baiklah, kita langsung bahas tentang penyakit hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu 140/90 mmHg. Sedangkan tekanan darah normal kita itu yaitu dari 110 sampai 120/80 mmHg itu tekanan darah normal untuk orang dewasa. Nah, kenapa 130 belum dikategorikan tekanan darah tinggi? Karena itu sih udah dikategorikan tekanan darah tinggi, tetapi masih dalam kategori sedang. Karena yang dipatok itu dari 140 itu tekanan darah tinggi. Baiklah, apa sih faktor resiko penyebab hipertensi ini? Di sini saya akan membahas ada 6 resiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka semakin tinggi berisiko mengalami hipertensi. Kenapa usia bisa menyebabkan hipertensi? Karena perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh manusia ini bisa mempengaruhi pembuluh darah, bisa meningkatkan pembuluh darah. Jika terganggu organ-organ lain, maka pembuluh darah kita pun akan terganggu dan akan mengalami peningkatan. Jika pembuluh darah kita mengalami peningkatan, maka tekanan darah kita juga akan mengalami peningkatan. Serta yang kedua yaitu faktor genetik. Apa itu faktor genetik? Yaitu faktor keturunan. Nah, misalnya teman-teman, keluarga kita mengalami tekanan tensi tinggi atau tekanan darah tinggi. Misalnya ayah kita mengalami hipertensi, kemungkinan kita akan mengalami hipertensi karena keturunan genetik ini akan membawa kepada keturunannya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan bisa mempengaruhi hipertensi. Apa coba penyebabnya? Di sini saya akan membahas. Nah, teman-teman, lingkungan ini bisa mempengaruhi. Misalnya, lingkungan kita bisa dibuatnya stres. Jika kita stres, maka akan terjadi peningkatan pada pembuluh darah kita, maka akan menyebabkan hipertensi tadi. Terus yang keempat yaitu obesitas. Nah, untuk teman-teman yang gemuk badannya atau yang mengalami obesitas, bisa menyebabkan hipertensi. Kenapa bisa menyebabkan hipertensi? Karena lemak-lemak yang ada di dalam tubuh tadi akan bisa menyempitkan atau
terjepit pembuluh darah kita tadi oleh lemak-lemak, sehingga ketika ada terjadinya pompa darah ke jantung tadi akan mengalami gangguan karena pembuluh darah kita menjepit pembuluh darah kita sehingga mengalami tekanan darah tinggi. Terus buat orang yang merokok, nah buat teman-teman yang merokok berhati-hatilah karena merokok bisa menyebabkan hipertensi. Apa penyebabnya? Kenapa rokok bisa menyebabkan hipertensi? Karena di rokok itu ada zat nikotin. Nah, zat nikotin ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan katekolamin. Nah, jika katekolamin ini di dalam tubuh kita mengalami peningkatan, maka denyut jantung juga akan terjadi peningkatan sehingga kita akan mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Baiklah, apa sih tanda-tanda gejala hipertensi ini? Yang pertama yaitu nyeri pada kepala atau sakit kepala. Nah, buat teman-teman yang sering sakit kepala, coba cek tekanan darah tingginya, bisa di puskesmas atau ada juga saudara kita tenaga kesehatan bisa dicek kesehatannya. Terus yang kedua tanda gejalanya yaitu penglihatan kabur. Nah, biasanya rata-rata orang yang mengalami hipertensi pandangannya akan kabur. Terus yang ketiga, kerusakan susunan saraf pada otak. Terus noktaria. Noktaria ini yaitu peningkatan urin di malam hari atau kita sering mengalami kencing di malam hari. Nah, komplikasinya ini yang bahaya teman-teman, komplikasi hipertensi ini. Yang pertama itu komplikasinya pada otak. Nah, jika terjadi peningkatan pembuluh darah pada otak, bisa menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah tadi. Jika pembuluh darah pecah teman-teman, maka tubuh kita akan mengalami stroke. Nah, jadi teman-teman itu yang harus dijaga ketika pasien mengalami hipertensi atau di atas 200 itu pasti perawat atau dokternya udah was-was untuk menjaga, untuk menurunkan tekanan darah saudara supaya tidak terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, jika terjadi pecahnya pembuluh darah, maka saudara akan mengalami stroke. Nah, kalau udah jadi stroke, ya mau gimana lagi? Ya resikonya pasti akan menjadi kematian. Nah, terus cara mencegah hipertensi ini apa saja? Cara mencegah hipertensi yaitu mengurangi makanan yang banyak garam atau banyak natrium atau mengurangi makanan-makanan yang mengandung zat kadar garamnya tinggi supaya kita tidak mengalami hipertensi. Yang terus tidak merokok. Nah, buat teman-teman semua yang tidak merokok, ya jangan merokok. Buat teman-teman yang merokok, kurangilah merokoknya supaya tidak ada terjadinya penyakit hipertensi. Terus yang ketiga, mempertahankan berat badan, yaitu orang yang obesitas turunkan berat badannya. Terus orang yang udah ideal tetap pertahankan berat badannya. Terus menghindari lingkungan stres seperti yang saya jelaskan tadi. Jika kita mengalami stres, maka kita juga akan mengalami peningkatan tekanan darah. Terus yang kelima, rajin berolahraga. Nah, buat teman-teman semua, rajinlah berolahraga supaya tekanan darah tinggi Anda turun, supaya lancar aliran darahnya. Terus misalnya yang terakhir, yang keenam itu terapi pijat. Bisa juga saudara mengikuti atau memijat kepala saudara atau tubuh saudara supaya aliran darahnya juga lancar. Oke, baiklah teman-teman semua, itu tentang penyakit hipertensi, penyebab dan tanda gejalanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah ya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe ya dan share kepada teman-temannya. Terima kasih.